Seringkali, ketika membahas tentang kepribadian manusia, kita terjebak dalam dikotomi antara introvert dan ekstrovert. Padahal, dua tipe kepribadian ini bukan untuk dibandingkan secara hierarkis, mana yang lebih baik atau lebih buruk, melainkan untuk dipahami sebagai dua pendekatan hidup yang sama-sama valid dan berharga. Perbedaan utama antara introvert dan ekstrovert bukan terletak pada kemampuan, tetapi pada sumber energi dan cara mereka berinteraksi dengan dunia. Kaum ekstrovert mendapatkan energi dari interaksi sosial. Mereka merasa hidup dan bersemangat saat berada di tengah keramaian, berbincang, dan berkolaborasi. Mereka umumnya ekspresif, spontan, dan terbuka dalam mengemukakan pendapat. Dalam banyak situasi sosial dan profesional, mereka terlihat dominan karena lebih mudah terlihat dan terdengar. Mereka cocok dalam pekerjaan yang menuntut komunikasi intensif, seperti marketing, public relation, event organizing, hingga kepemimpinan publik. Sebaliknya, kaum introvert mendapatkan energi dari waktu menyendiri atau dalam interaksi yang lebih intim dan bermakna. Mereka lebih suka berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, cenderung observatif, reflektif, dan memiliki kedalaman dalam pemikiran. Dalam dunia yang serba cepat, para introvert seringkali menjadi kekuatan sunyi yang menggerakkan perubahan lewat kerja keras, ketelitian, dan kreativitas yang muncul dari perenungan. Mereka sangat cocok di bidang-bidang yang membutuhkan fokus tinggi, seperti penulisan, penelitian, desain, atau teknologi. Salah satu kesalahan umum adalah menganggap bahwa introvert kurang percaya diri, dan ekstrovert selalu percaya diri. Padahal, introversi bukan berarti pemalu, dan ekstroversi bukan berarti selalu berani. Perbedaan mereka lebih bersifat internal, bagaimana mereka merespon rangsangan dari luar. Seorang introvert bisa sangat percaya diri di ruang privat atau dalam presentasi terstruktur, sementara seorang ekstrovert bisa merasa cemas dalam situasi sunyi atau terlalu pribadi. Yang menarik, kedua tipe kepribadian ini justru saling melengkapi. Dalam tim, ekstrovert bisa menjadi penggerak sosial dan motivator, sementara introvert menjadi pemikir strategis dan pendengar yang baik. Jika dikelola dengan baik, perbedaan ini menjadi sumber kekuatan kolaboratif yang luar biasa. Dunia membutuhkan keduanya, orang yang berani tampil ke depan dan orang yang bekerja di balik layar, orang yang cepat bertindak dan orang yang merenung terlebih dahulu. Dengan memahami bahwa perbedaan antara introvert dan ekstrovert bukanlah halangan, melainkan bentuk keragaman cara pandang, kita bisa menjadi lebih toleran, saling menghargai, dan bahkan belajar dari satu sama lain. Tidak semua harus menjadi ekstrovert untuk dianggap hebat, dan tidak semua harus menjadi introvert untuk dianggap bijak. Yang penting adalah mengenal diri sendiri, dan tumbuh dengan gaya masing-masing. Dalam dinamika sosial modern yang menuntut interaksi, kolaborasi, dan komunikasi yang intens, kepribadian ekstrovert seringkali dianggap memiliki keunggulan yang mencolok dibandingkan dengan introvert. Kaum ekstrovert dikenal sebagai individu yang mendapatkan energi dari interaksi sosial, cenderung terbuka, ekspresif, dan tidak canggung saat berada dalam keramaian. Hal ini memberikan mereka sejumlah kelebihan yang relevan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Salah satu keunggulan utama kaum ekstrovert adalah kemampuan mereka dalam menjalin koneksi sosial secara cepat dan luas. Mereka cenderung lebih percaya diri untuk memulai percakapan, mudah bergaul dengan berbagai macam orang, dan memiliki kemampuan komunikasi yang kuat. Dalam dunia yang semakin terkoneksi, keahlian ini menjadi modal sosial yang sangat berharga. Ekstrovert lebih mudah membangun jaringan profesional, yang bisa membuka banyak peluang kerja, kolaborasi, hingga bisnis. Selain itu, ekstrovert biasanya lebih aktif dalam dinamika kelompok. Di lingkungan kerja misalnya, mereka cenderung lebih vokal saat berdiskusi, tidak ragu menyampaikan ide, dan lebih mudah mengambil peran sebagai pemimpin atau fasilitator. Mereka mampu memotivasi dan menyemangati orang lain, menciptakan suasana kerja yang dinamis, serta menyatukan anggota tim dengan energi positif yang mereka bawa.
Karakteristik ini menjadikan mereka seringkali lebih menonjol dalam posisi yang membutuhkan kolaborasi dan kepemimpinan. Dalam hal public speaking dan presentasi, ekstrovert juga cenderung lebih unggul. Mereka memiliki kenyamanan alami untuk tampil di depan umum dan menyampaikan gagasan secara langsung, yang menjadi keuntungan besar di berbagai bidang seperti pendidikan, pemasaran, manajemen, bahkan politik. Kepercayaan diri yang mereka miliki seringkali membuat pesan yang mereka sampaikan terasa lebih meyakinkan dan menarik perhatian audiens. Dari segi emosional, ekstrovert umumnya memiliki resiliensi sosial yang lebih kuat. Karena mereka terbiasa berbagi cerita dan keluh kesah kepada orang lain, mereka lebih cepat mendapatkan dukungan emosional ketika menghadapi masalah. Ini membuat mereka cenderung lebih tangguh dan cepat pulih dari tekanan atau kegagalan. Keberadaan teman-teman dan lingkungan sosial yang luas membantu mereka menjaga kesehatan mental secara lebih baik. Meskipun introvert tentu memiliki kekuatan mereka sendiri, seperti kemampuan untuk fokus, berpikir mendalam, dan bekerja secara mandiri, namun dalam konteks yang menuntut keterlibatan sosial dan kerja tim, ekstrovert seringkali lebih unggul. Mereka bisa lebih mudah menyesuaikan diri dalam perubahan yang cepat dan menghadapi tantangan sosial tanpa rasa canggung berlebihan. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada tipe kepribadian yang benar-benar lebih baik dari yang lain secara mutlak. Keduanya memiliki potensi dan kekuatan masing-masing, tergantung pada konteks dan lingkungan yang dihadapi. Akan tetapi, dalam dunia yang saat ini banyak menuntut keterampilan interpersonal, kepribadian ekstrovert memang memiliki sejumlah kelebihan yang lebih mudah terlihat dan diapresiasi secara luas.